Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel YouTube Arif Victory Channel 01. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang rahasia kelam dari organisasi kode, yang dimana di sini aku bahas dari episode 1 sampai episode 15. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja aku mulai. Awal kemunculan kode, episode 1 sampai 3. Di awal cerita, kode diperkenalkan sebagai organisasi misterius yang bergerak di balik layar untuk melindungi manusia dari ancaman nightmare. Mereka beroperasi di dunia mimpi, sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh orang biasa. Di titik lain, kode tampak seperti organisasi penyelamat yang tidak banyak bicara, tapi bertindak demi keselamatan. Ya, pada intinya tahapan ini tuh kode digambarkan sebagai seolah-olah itu benar dan dapat dipercaya meskipun sudah terlihat bahwa mereka sangat tertutup. Oke, yang selanjutnya itu cara kerja kode dan tanda-tanda kejanggalan. Ini tuh dari episode 4 sampai 7. Seiring berjalannya misi, Baku mulai menyadari bahwa nightmare tidak selalu sekedar monster jahat. Banyak nightmare lahir dari rasa trauma, rasa takut, dan luka batin manusia. Namun bagi kode, semua nightmare diperlakukan sama sebagai ancaman yang harus ditangani. Kode selalu memberikan perintah satu arah. Baku tidak pernah diajak diskusi atau diberi penjelasan lebih dalam. Zero hanya berfokus pada hasil akhir. Nightmare harus dikalahkan, misi harus selesai. Di sini mulai terlihat bahwa kode lebih mementingkan kontrol daripada pemahaman. Dari sini penonton mulai diberi kesan bahwa kode tidak hanya melindungi, tetapi juga mengatur dan mengendalikan dunia mimpi sesuai kehendak mereka. Oke, lanjut. Yang berikutnya itu capsum dan rahasia yang disembunyikan kode. Ini tuh dari episode 8 sampai 11. Di bagian ini perhatian mulai tertuju pada capsum. Awalnya, Capsum hanya dianggap sebagai alat buat berubah dan sumber kekuatan bagi Kamen Rider. Namun, perlahan mulai muncul petunjuk bahwa Capsum bukan hanya teknologi biasa. Beberapa dialog dan kejadian menunjukkan bahwa Capsum memiliki hubungan langsung dengan para Nightmare itu sendiri. Artinya, kekuatan yang dipakai oleh Zetsu untuk mengalahkan Nightmare berasal dari sumber yang sama, yaitu Nightmare itu sendiri. Kode tidak pernah menjelaskan hal ini secara terbuka kepada Baku. Mereka membiarkan bertarung tanpa mengetahui resiko dan asal-usul kekuatan itu sendiri. Disinilah sisi gelap kode mulai terasa jelas. Mereka menyembunyikan kebenaran penting dari agent mereka sendiri. Oke, lanjut. Yang berikutnya itu munculnya Nox dan retaknya kepercayaan. Ini tuh dari episode 12 sampai 14. Kemunculan Nox menjadi titik balik besar. Nox bukan hanya musuh kuat, tetapi juga sosok yang tahu banyak tentang kode. Dari ucapannya terungkap bahwa Capsum mampu mewujudkan mimpi buruk. Nox menuduh kode memanfaatkan kekuatan berbahaya itu demi tujuan mereka sendiri. Dari gaya bicaranya Nox, di sini mulai ketebak bahwa dia itu seperti pernah berada di dalam sistem tersebut dan kecewa berat terhadap sistem organisasi kode. Dari sinilah dijelaskan bahwa konflik dalam cerita bukan lagi tentang melawan para Nightmare, melainkan pertempuran ideologi. Apakah cara kode itu benar atau malah salah? Oke, lanjut. Yang berikutnya itu pengungkapan masa lalu kode. Ini tuh episode 15. Pada episode 15 terungkap bahwa Nox dulunya adalah agent kode. Fakta ini mengguncang Baku. Artinya kode pernah kehilangan anggotanya itu sendiri karena perbedaan pandangan yang serius. Ini membuktikan bahwa masalah kode bukan hal sepele. Jika seorang agent pernah membelot dan berbalik arah, ada sesuatu hal yang salah di organisasi tersebut. Kode bukan organisasi yang sepenuhnya bersih. Mereka punya sejarah panjang, keputusan kelam, dan rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Baku mulai mempertanyakan perannya sendiri. Apakah ia benar-benar pahlawan atau hanya alat kode? Secara keseluruhan, dari episode 1 sampai 15, sisi gelap kode terlihat dalam 3 hal utama. Pertama, mereka membunyikan kebenaran tentang Capsum dan asal kekuatan Zetsu. Kedua, mereka memperlakukan agent sebagai pelaksana, bukan manusia yang berhak tahu kebenaran. 3, mereka menggunakan kekuatan yang sama dengan musuh yang mereka lawan dengan bilang bahwa untuk melindungi dunia. Kode bukan organisasi jahat murni, tapi jelas bukan organisasi yang sepenuhnya benar. Mereka berada di wilayah abu-abu, di mana keselamatan dunia dijadikan alasan untuk menutup mata terhadap moral dan kejujuran. Sejauh ini, kode digambarkan sebagai organisasi yang niat awalnya melindungi manusia, tetapi
caranya semakin menunjukkan sisi gelap. Mereka mengontrol dunia mimpi, menyimpan rahasia, dan berani mengorbankan kebenaran demi stabilitas. Inilah yang membuat Commander Zetsu menarik, yang dimana musuh terbesarnya bukanlah Nightmare saja, tetapi juga sistem dari organisasi itu yang dirasa kurang tepat. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di konten-konten aku yang lainnya. Sekian dariku, bye-bye.